Kok Anda mengajak sahabat channel Syiar Islam nih kok untuk umroh bareng kok. Masya Allah. Masya Allah. Punya ini travel umroh? Ada kok travel Masya umroh Allah. kita yang bernama Prawira Travel. Insya Allah kok. Itu Nah, umrohnya berapa hari? 1 bulan? umrohnya 9 hari kok. Oh, bukan 1 bulan. Bukan 9 hari. 1 bulan haji dong. Ya, haji juga kita Loh, ada. bukan. Umrohnya mah cuma 4 hari, sisanya jalan-jalan. Gitu kok. Iya, iya, iya. Insya Allah, Insya Allah. nyaman, aman, dan biaya terjangkau kok. Gitu. Nama travelnya Prawira Travel. Prawira Travel. Prawira Insya Allah Travel, ya. Insya Allah. Mungkin dari sahabat semuanya yang ingin berangkat umroh, silahkan daftar di nomor kontak yang sudah kami terapkan di yang berjalan ini nih. Tulisan yang berjalan. Ya. Insya Allah jadi manfaat kok. Tapi menariknya apa? Saya membayangkan forum seperti ini adalah forum seperti sebelum tahun 1908. Gitu. Ada dua yang forum pendidikan barat dan ada lagi forum yang pendidikan di Jazirah Arab. Gitu. Waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, waktunya belum itu namanya belum Ahmad Dahlan, ya kan? Sama-sama sekolah di sana. Dan pembicaraan kedua itu ada Kai Badun segala macam, Krapyak segala macam. Di sana bicara, enak ya di sini karena kita benar-benar merdeka. Tidak seperti kalau kita kembali ke tanah air. Itulah yang dibicarakan. Mereka berdua membuat suatu program, yang program itu juga direstui oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8. Maka begitu kayak Ahmad Dahlan pulang, dia disuruh belajar di HIS kalau nggak salah, kemudian mendirikan sekolah, dan Kiai Hasyim Asy'ari ditugaskan untuk melakukan perjuangan. Sehingga kalau kita lihat 2012 sampai dengan 2028 itu kurang lebih 16 tahun, ya, 12 sampai dengan 28. Jadi kalau anak SD aja baru masuk TK, itu dia sudah lulus SLTA. Disitulah baru Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan tahun 2026 Nahdlatul Ulama. Nuansanya perjuangan. Jadi bukan perbedaan agama, perbedaan salam waktu itu. Sama bahwa Nahdlatul Ulama itu 80% adalah Muhammadiyah. Karena orang yang pendidikan. Nah, kita kembali lagi diaspora yang ada di Eropa sama juga membicarakan. Setelah 300 tahun kita dijajah ini nggak bisa menang-menang karena sifat kedaerahan, perlu ada persatuan. Kebangkitan nasional ini kan persatuan. Dr. Sutomo yang menginisiasi. Kemudian untuk mewujudkan persatuan seperti yang Bung Novel katakan tadi, bahwa perlu kesabaran. 20 tahun itu dengan perjuangan akhirnya menyadarkan seluruh pemuda bahwa membuat forum, di mana forum itu yang menarik Dr. Sutomo pada saat Sumpah Pemuda itu menyatakan kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Padahal itu forum yang pasti diawasi oleh polisi-polisi Belanda. Dan Dr. Sutomo mengatakan, hadirin mohon berdiri, yang tidak berdiri berarti kerbau. Terpaksa polisi-polisi Belanda itu berdiri ya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu hebatnya dia. Dalam kondisi dijajah, diawasi pun masih berani. Nah, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Akhirnya terwujudnya persatuan pemuda. Dengan pemudanya bersatu, tidak perlu waktu lama lagi, 17 tahun kita merdeka. Ya kan 17 tahun, Pak, 17 tahun persatuan. Jadi itulah diperlukan persatuan untuk melawan penjajah waktu itu, sehingga penjajah bisa diusir. Ya, yang mau saya sampaikan, forum seperti ini sama seperti dulu. Kita perlu sabar untuk wujudkan persatuan. Semoga kita bisa bersatu lagi ini dan melakukan perlawanan. Tapi yang dilawan bukan penjajah Belanda, tapi penjajah warga negara sendiri terhadap rakyat Indonesia. Jadi pesan saya, kalau tidak ada persatuan, mimpi saja tidak akan tercapai. Dan mudah-mudahan forum ini bisa menyatukan bangsa kita sehingga kita bisa melawan
penjajah yang sekarang ini saya rasa dijajah ini kita ini aja dengan warga negara sendiri. Kemudian saya tidak membela Sembilan Naga, tetapi saya kalau tidak bicara itu keenakan. Coba sekali-sekali kita itu jangan bicara menyalahkan Sembilan Naga, tetapi menyalahkan yang memberikan karpet merah kepada Sembilan Naga ini. Itu yang harus kita teliti sekarang. Pada saatnya kita kejar mereka ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, imigrasi, pengadilan. Coba kita buat forum yang meneliti, mereka bisa masuk. Siapa yang menginisiasi untuk bebas pajak, bebas visa? Badar Sipokal lagi, iya kan? Kita memberikan negara lain bebas visa, kita ke sana nggak bebas visa. Itu kan bangsa budak namanya. Kebijakan-kebijakan ini yang memberikan kebebasan imigrasi, kebebasan dan sebagainya, ini yang harus kita catat mereka ini semuanya. Ya kalau saya jadi mereka ya saya bisa bayar, saya bisa beli. Ya. Mereka masuk dengan legal kok, dengan legal. Tenaga kerja masuk dengan legal. Memberikan kebijakan smelter. Bayangin, mana ada smelter yang baru? Nggak ada. Pada saat pertama kali buat nggak ada smelter yang baru. Dan tidak salah, boleh smelter masuk, yang bangun adalah rakyat kita sendiri. Pindahin pabrik, taruh, ini silakan bangun, nggak ada logbook, karena pabrik bekas kan, ya terpaksa kerjakan mereka sendiri. Dan hal-hal semacam inilah yang harusnya jangan biarkan orang-orang yang mengkhianati negara ini sehingga jadi seperti ini, mereka melanggang dengan bebas dan menikmati hasilnya yang harus kita kejar sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Pak Bung Hatta, belajar dulu filosofi Jawa. Filosofi Jawa nggak begitu, dia cuma niru-niru yang jadi pengkhianat saja, bukan yang betul. Karena kalau persyaratannya ada ambek, adil, paramarta. Jadi pemimpin itu harus adil, bisa membedakan antara yang penting dan tidak. Dia punya karisma, punya nggak karisma? Tukang pelitur kan nggak ada, ya. Tidak pamrih sehingga anaknya tidak kemudian dijadikan wakil presiden dengan segala macam persoalan, sehingga sampai semua teori ilmu politik tentang rekrutmen dihilangkan oleh MK. Sebelum election itu ada selection. Selection itu adalah teori rekrutmen, apakah ascribe status ataukah yang namanya merit system. Nah, jadi dalam konteks politik Jawa, bahkan tujuannya akhirnya gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Sebagai orang yang ayahnya dari Solo agak sedikit ini. Nah, Anda pelajari, karena memang di abad 16 sampai abad 19 pelajari yang kemudian Islam datang dengan Sultan Agung, dan kemudian bagaimana Sultan Agung berkuasa. Itu sudah Islam masuk ke Mataram. Jadi panjang, tapi saya nggak mau bahas tentang itu, cuma hati-hati aja kalau ngata-ngatain Jawa tersinggung juga saya jadinya. Ada dua hal, kita bahas tentang the politic of ideas atau the politic of presence. Bagi kita milih saja posisi kita di mana, civil society ataukah political society ataukah business society. Kalau kita di civil society sebetulnya ada dua, kita bisa kooperatif atau non kooperatif. Jadi jangan kemudian oh iya sekarang gimana caranya kita harus melihat bantuin, enak amat kemarin menangnya benar kan, persoalannya itu. Nanti di akhirat yaumil hisabnya gimana? Iya kan? Hah? Kalau mendukung kedoliman nanti hisab kita gimana, kayak gitu kan? Pikirkan itu. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh kooperatif. Silahkan yang mau kooperatif, tapi silahkan yang non kooperatif. Ingat nggak waktu kita Belanda dulu kan kayak gitu. Soekarno kooperatif, Bung Hatta non kooperatif, atau kebaliknya? Kebaliknya di dalam konteks itu. Nah, jadi bisa macam-macam di dalam konteks itu. Mungkin kita perlu geruduk UN ke New York kali ya, Pak Tata. Selain kita geruduk FTA di New York, kita juga geruduk UN di New York. Tapi intinya
the politic of ideas-nya pendidikan. Sekarang lagi rame nih urusan bayar dan sebagainya. BHMN. Jadi perguruan tinggi PTNBH. Jadi ada PTNBH, ada PTN non BH. Nah, jadi ini juga penting karena dosen-dosen juga menjadi persoalan kita di sana. Jadi pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, terus kemudian bagaimana ekstraktivisme resources yang ada dan sebagainya. Jadi negara kita memang sudah diserahkan kepada asing tanpa rasa malu. Apalagi tanpa rasa, kedaulatan kita sudah diserahkan kepada asing dan asing tanpa rasa malu. Lah ini juga jadi persoalan kita. Jadi tantangan kita besar. What next dan sebagainya. Salah satunya ternyata saya mau kutip Ibnu Khaldun yang sekarang lagi viral di ini. Di antara tanda sebuah negara akan hancur adalah semakin besar dan beragam jenis pajak yang dipungut oleh rakyatnya. Ingat juga. Jadi Pancasila kita, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Saya pikir itu penting. Terima kasih. Jangan. Nanti penutupnya Bung Refli ya. Iya, silakan. Jangan sinis lah. Nama partai disebut jelas, Partai Negoro. Oh, Negoro. Ya enggak, tapi biasanya kan bikin goro-goro kalau Faisal. Iya, saya 2 menit aja. Kebetulan saya udah bentuk partai dan program jangka pendek sampai tanggal 20 Oktober mengadili Jokowi, maka saya nggak mau lagi terlibat soal perdebatan dan teori. Saya udah sampai kepada kesimpulan dengan kawan-kawan bahwa 10 tahun kekuasaan Jokowi melakukan berbagai ketidakadilan, dan saya mengajak di forum ini, syukur-syukur ada yang mau mendukung Partai Negoro, salah satunya partai pasca tanggal 20 Oktober akan mendaftarkan Jokowi ke berbagai pengadilan. Karena kalau bicara teori itu kita sudah lewati 25 tahun. Marah-marah juga sudah cukup banyak orang marah. Dan saya berharap para tokoh di sini nanti ketika kami meminta dukungan tanda tangan, mohon diberikan. Karena hasil jajak pendapat ada sekian nama yang sudah menonjol didukung oleh publik yang intensif menyuarakan mengadili Jokowi. Salah satu sahabat saya, Bang Ubed Badrun, Abraham Samad, Todong Mulia Lubis, Mahfud MD, dan lain-lain. Nah, kita harus menghentikan semua diskusi yang panjang, menghentikan semua teori, menghentikan semua kemarahan, galang tanda tangan, tanggal 20 Oktober setelah Jokowi turun dari kekuasaan, pintu-pintu pengadilan terbuka untuk kita adukan Jokowi. Jadi kemarahan itu harus memasuki jalur hukum, bukan jalur diskusi. Dan kepada panitia, saya mengucapkan terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya tidak terlalu mendukung Eropa atau Amerika. Saya masuk dalam afiliasi kelompok Rusia, India, karena saya anggap yang ikut merusak negara ini Amerika dan Eropa juga. Saya pendukung multipolar, bukan unipolar. Tapi saya mau hadir untuk mudah-mudahan dari kelompok pro Amerika Eropa ini harus mengambil tindakan tegas. Jangan terlalu banyak teori, terlalu banyak diskusi. Rakyat sudah sangat jenuh. Diperlukan kekuasaan. Saudara-saudara yang ada di forum ini menggunakan hak konstitusi, hak hukum untuk membawa Jokowi ke pengadilan atau tidak? Itu pertanyaan saya. Apakah Jokowi perlu dibawa ke pengadilan? Terima kasih, mudah-mudahan sampai ke istana. Ini jadi program utama Partai Negoro ini ya? Bukan program utama. Apa? Program jangka pendek sampai 20 Oktober. Oh, oke, terima Terima kasih. Oke, ada Bung Refli Harun katanya tadi mau menyampaikan closingnya. Kalau closing nggak bener ini ya. Dan saya ngomong tuh karena disuruh siapa tadi? Disuruh FDA ya. Jadi gini, ada satu yang ingin saya share ya. Ada kecenderungan kita setelah Pilpres itu mulai terbelah ya. Terbelahnya adalah kita melihat
Prabowo dan Gibran itu dengan pandangan yang seolah-olah dualistik gitu ya. Jadi untuk Prabowo nggak ada masalah, yang masalahnya Gibran toh, ya kan? Padahal kok sama saya ya dua-duanya masalah menurut saya ya. Karena itu saya punya keyakinan yang vertikal, pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang ya haram kita dukung. Benar nggak Pak Ustadz Sobri Lubis? Iya kan? Jadi saya heran kalau seandainya kita masih bisa berharap dengan Prabowo. Karena saya tahu dia pernah ngomong, nggak ada gunanya katanya kalau dia ikut pilpres kalau tidak menggandeng Jokowi. Artinya memang decide untuk curang itu ya dia sudah sadari, bukan karena apa hal-hal yang insidental sifatnya. Jadi sudah by design dan memang dia melakukan itu karena untuk merebut kekuasaan. Nah makanya menurut saya ya kita harus punya sikap yang tegas. Saya terus terang nggak bisa tuh berharap dengan pemerintahan sekarang. Contoh misalnya orang menganggap bahwa pemerintahan sekarang wah nanti Prabowo akan begini dan lain sebagainya. Test case-nya gampang. Nanti coba lihat ketika dia merekrut menteri. Itu udah kelihatan. Menterinya jumlahnya akan dibanyakin dan yang akan direkrut ya bermasalah semua kan. Partai 02 kan banyak masalahnya pendukungnya. Karena itu berhentilah berharap. Sayangnya Jumhur gak ada tadi. Saya mau bantah Jumhur. Ngapain kita berharap dengan Prabowo? Kita berharap dengan diri kita semua dan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentunya ketika membicarakan terkait dengan Indonesia memang problemnya A sampai Z gitu ya, banyak sekali. Kalau saya karena concern saya di bidang anti korupsi, tentunya melihat segala problem ini saya coba menggarisbawahi beberapa hal yang terkait dengan masalah korupsi. Kalau bicara korupsi tentunya bukan hanya uang negara yang diambil saja, tapi korupsi politik membuat kebijakannya rusak. Korupsi penegakan hukum bicara terkait dengan itu masalah ketidakadilan, pelanggaran HAM dan banyak lagi yang lain. Belum lagi terkait dengan sumber daya alam. Jadi kebijakan ini saya kok melihatnya seperti tidak ada kemauan untuk melakukan perbaikan. Kalau kemauannya itu ada, mestinya banyak pejabat kita tuh yang memahami soal sistem-sistem apa yang terbaik. Tapi problemnya kalau tidak ada kemauan, apalagi ditambah tidak ada rasa memiliki negeri ini, maka yang terjadi mereka bisa berbuat apapun dan yang terjadi bagaimana mengumpulkan kekayaan masing-masing atau kelompoknya yang akhirnya kepentingan publik tidak diurus gitu. Bicara terkait dengan reformasi, tentunya reformasi itu kan kita berharap adanya perbaikan dan kemudian bagaimana demokrasi itu diharapkan bisa berjalan dan penegakan hukum bisa menjadi panglima. Problemnya hari ini adalah demokrasi ternyata bisa dibeli, yang seharusnya dengan demokrasi itu kita dapat kepastian adanya pergantian pemimpin di masa yang telah ditentukan, dan penegakan hukum justru menjadi korupsi yang luar biasa sehingga yang terjadi bisa dijadikan alat politik, tempat cari uang dan banyak lagi yang lain. Dari semua problem tadi tentunya kita akan putus asa kalau kita bicara permasalahan saja, tapi yang terjadi adalah bagaimana kita bisa menyajikan persoalan tadi, segala permasalahan tadi kepada publik, kita bawa ke ruang terang sehingga orang paham. Saya melihat hari ini sepertinya ada pihak-pihak tertentu yang sengaja mengaburkan atau memframing seolah-olah tidak ada apa-apa. Dibuat permasalahan itu banyak di publik, banyak di media, sehingga orang lama-lama putus asa dan udahlah saya nggak mau ngurus masalah itu. Tapi kalau kita bisa menyajikan dan membawa ke ruang terang, saya yakin lama-lama orang akan marah dengan situasi itu. Problemnya adalah bagaimana kita bisa membawa persoalan ini, menyadarkan orang-orang awam yang dengan begitu orang akan sadar bahwa mereka harus bergerak, mereka harus berjuang, kita semua harus berjuang. Kalau kita hanya bertindak masing-masing, saya sangat yakin bahwa mereka akan bisa berbuat dan mereka akan menang. Kalau kita lihat bahwa oligarki atau orang-orang jahat yang berbuat terhadap negeri kita, yang menjarah negeri kita,
ini mereka melakukan dengan sangat sabar. Mereka bertahap, pelan-pelan. Masalahnya seringkali kita sendiri nggak sabar. Kita kemudian mudah untuk euforia, mudah untuk senang. Bahkan mereka kemudian bisa membuat seolah-olah kita sedang menyebarkan hoax. Karena ada berita-berita yang mungkin dibuat oleh mereka sendiri, disebut ke kita, dan kita menyebarkan itu, dan kemudian kita dipersepsikan orang-orang yang suka menyebarkan hoax. Nah, ini yang kita perlu atur ya. Saya kira kita mesti harus bisa belajar untuk lebih sabar, untuk berjuang dengan sungguh-sungguh, berkelanjutan dan sabar, lebih sabar daripada orang-orang yang berbuat jahat dengan kesabarannya. Semoga dengan kita bicara dengan seperti ini, kita bisa membantu orang-orang awam untuk bisa memahami, dan semoga bisa menjadi gerakan bersama untuk menjadikan perubahan untuk kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Oke, terima kasih